Ibu rumah tangga stres, taruh suaminya, data di mana, taruh HP-nya, di telepon, tidak pernah angkat. Jangan curiga, zikir kepada Allah. Doakan mudah-mudahan suami kita tidak macam-macam di luar. Betul? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang di belakang saya jangan terlalu ribut. Takziah ini, hadirnya kita di tempat ini mengurangi beban pikiran orang yang ditinggal beliau. Betul? Kehadiran kita di sini juga menghibur keluarga almarhum yang ditinggalnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal irfan, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan sahibul baik, keluarga almarhum yang ditinggalnya. Untuk apa? Pertama, berbelasungkawa. Kedua, mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat tertinggi di yaumul barzah atau alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dasar saya berangkat konteksnya adalah sholawat. Kenapa sholawat ini penting? Sering saya sampaikan bahwa salah satu kunci menuju surga adalah membaca sholawat. Kenapa? Rasul menyampaikan dalam hadis, man nasya shalla alayya nasya tariqal jannah. Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, kata Rasul, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Allah menuntut kita untuk selalu mengingatnya. Dengan cara apa? Zikrillah. Betul? Perbanyak zikir. Kenapa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketika mengingat Allah maka hati kita akan tenang. Betul? Kalau ada yang berzikir mengingat Allah tidak tenang hatinya, pertanyakan itu. La ilaha illallah. Allah enak betul, dilupa utang. Sudah itu diingat lagi. Ya? Betul? Maka ingat kepada Allah. Kalaulah selama ini kita merasakan kepenatan dalam hati, pusing atas jabatan yang kita pegang, menjadi kepala desa, banyak urusannya, masyarakat yang bikin pusing, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Ibu rumah tangga stres, taruh suaminya, data di mana, taruh HP-nya, di telepon, tidak pernah angkat. Jangan curiga, zikir kepada Allah. Doakan mudah-mudahan suami kita tidak macam-macam di luar. Betul? Iya. Oleh karena itu, membuat hati kita tenang adalah ingat kepada Allah. Bukan hanya itu keuntungan zikir, Bapak Ibu yang sama berbahagia, tetapi keuntungan terbesar dari zikir, fadilah terbesar dari zikir adalah suatu ketika Rasulullah merenung, dia memikirkan umatnya
apakah umatku saat meninggal dunia dia akan dimasukkan ke surga atau semuanya dilempar ke neraka? Ia pun berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apakah umatku saat ia meninggal dunia dia akan dimasukkan ke surga atau neraka? Maka tak lama setelah itu Jibril alaihissalam pun turun menemui Rasulullah membawa kabar gembira dari Allah. Apa kata Jibril? Ya Rasul kekasih Allah, Allah menitipkan pesan untukmu. Ia mengatakan bahwa sampaikan kepada Muhammad, sekuat apapun umatmu melakukan satu keburukan, ketika setahun sebelum dia meninggal dunia dia bertobat di hadapan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Apa kata Rasul? Ya Jibril, waktu setahun itu masih sangat terlalu lama untuk umatku. Umatku masih sempat melakukan keburukan. Akhirnya baliklah lagi Jibril naik berjumpa dengan Allah. Tak lama setelah itu turun Jibril menemui Rasul membawa kabar gembira. Apa kata Jibril? Ya Rasul kekasih Allah, sekuat apapun umatmu melakukan satu keburukan, ketika sebulan sebelum dia meninggal dunia dia bertobat di hadapan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Apa kata Rasul? Ya Jibril, waktu sebulan itu masih sangat terlalu lama untuk umatku. Umatku masih sempat melakukan satu keburukan. Akhirnya mondar-mandir Jibril naik ke langit, kemudian turun lagi berjumpa dengan Rasul. Dari setahun turun sebulan, dari sebulan turun seminggu, dari seminggu turun sehari, dari sehari turun sejam. Apakah lagi-lagi kata Rasul? Ya Jibril, waktu sejam itu masih sangat terlalu lama untuk umatku. Umatku masih sempat melakukan satu keburukan. Akhirnya terakhir Jibril kembali naik berjumpa dengan Allah. Setelah itu tidak lama beliau pun turun menemui Rasul. Ia pun membawa kabar gembira. Apa kata Jibril? Ya Rasul kekasih Allah, Allah berpesan kepadamu, sekuat apapun umatmu melakukan satu keburukan, ketika di akhir-akhir hayatnya, ketika napas sudah sampai di kerongkongan, mereka tak mampu lagi berbuat apa-apa, saat ruh hendak ditarik dari jasadnya, ia pun sempat menyebutkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, surga tempatnya. Pertanyaannya, apakah kita mampu menyebutkan kalimat tauhid di akhir kehidupan kita? Insya Allah. Betapa sakitnya sakaratil maut ini. Dalam riwayat, sakitnya sakaratil maut bagaikan seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup, bagaikan hulusan pedang yang dihunuskan di tubuh kita berkali-kali di tempat yang sama. Begitu sakitnya sakaratil maut. Pertanyaannya, apakah kita mampu menyebutkan kalimat itu di akhir kehidupan kita? Tergantung. Lagi-lagi persoalan ini berpulang kepada kita, tergantung kebiasaan kita selama hidup di dunia. Kalau kita biasakan lisan kita, biasakan hati kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, insya Allah pemasa puang di akhir kehidupan kita, kita pun bisa menyebutkan kalimat tauhid. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Masih banyak yang mesti kita bahas persoalan ini, namun insya Allah kali waktu kita sambung lagi, tentunya dengan materi yang berbeda. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.